Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Asidwi Hastuti dengan NIM 196510004. Kali ini saya akan membahas materi mengenai alokasi biaya Departemen Pendukung pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tipe departemen. Di sini tipe departemen dibagi menjadi dua, ada departemen produksi dan departemen pendukung. Untuk departemen produksi sendiri bertanggung jawab secara langsung pada pembuatan produk atau jasa ke pelanggan. Sedangkan pada departemen pendukung, menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Selanjutnya, mengenai pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Bisa kita lihat di sini dijelaskan bahwa setelah perusahaan dibagi ke dalam departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke tiap departemen, biaya departemen pendukung dibebankan ke departemen produksi dan tarif overhead dibuat untuk menentukan biaya produk. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Untuk langkah yang pertama, ada mendepartemenalisasi perusahaan. Langkah yang kedua, ada mengklasifikasi masing-masing departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Jadi, di sini maksudnya dipisahkan atau dibedakan yang mana masuk ke departemen pendukung dan yang mana masuk ke bagian departemen produksi. Untuk langkah yang ketiga, ada menelusuri semua biaya overhead perusahaan untuk departemen pendukung atau produksi. Selanjutnya, mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Kemudian menghitung tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu untuk departemen produksi. Dan yang terakhir, ada mengalokasikan biaya overhead pada unit produk individual dengan tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, pembahasan yang terakhir mengenai contoh penggerak biaya yang mungkin untuk departemen pendukung. Bisa dilihat dalam slide, ada foto yang menjelaskan beberapa contoh untuk penggerak biaya pada departemen pendukung. Yang pertama ada pada bagian akuntansi, itu bisa dilihat pada jumlah transaksinya. Kemudian kantin bisa dilihat dalam jumlah karyawan. Bagian pemrosesan data bisa dilihat pada jumlah lini yang masuk atau jumlah jam pelayanan. Bagian pemeliharaan pada jam mesin dan jam pemeliharaan. Kemudian bagian personal ya, bisa dilihat pada jumlah karyawan, jumlah PHK, jumlah karyawan baru, ataupun biaya tenaga kerja langsung. Kemudian bagian listrik bisa terlihat pada jam kilowattnya atau pada jam mesin. Dan yang terakhir pada bagian pembelian bisa terlihat pada jumlah pesanan atau biaya pesanannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai alokasi biaya departemen pendukung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.